paling baik untuk penderita GERD. Tapi di sini gue akan sharing bukan sebagai orang yang ahli di bidangnya, bukan sebagai medical practitioner, tapi gue akan sharing berdasarkan dari pengalaman dan segala pola makan yang sudah gue lewatin hingga akhirnya gue bisa sembuh sampai sekarang. Nah, mungkin teman-teman udah sering dengar gitu tentang berbagai macam pola makan yang dianjurkan untuk penderita GERD. Misalnya pola makan alkalin, pola makan food combining, atau pola makan lain yang sebenarnya tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam mendapatkan kesembuhan gitu. Dari berdasarkan pengalaman yang gue jalanin, dari sekian banyak pola makan yang pernah gue tahu, seperti yang gue sebutkan tadi, yang paling cocok di gue itu adalah sebenarnya pola makan alkalin. Nah, apa sih sebenarnya pola makan alkalin itu? Pola makan alkalin itu adalah pola makan yang menghususkan atau berbasis makanan-makanan yang sifatnya lebih basah ketimbang asam. Nah, pola makan alkalin ini biasanya makanan-makanan yang kita konsumsi itu biasanya kebanyakan adalah yang berbasis tumbuh-tumbuhan gitu, atau bisa juga disebut dengan pola makan plant based gitu. Nah, dari yang gue udah lewatin, memang pola makan alkalin atau pola makan yang berbasis tumbuh-tumbuhan ini atau berbasis protein nabati ini sangat signifikan banget gitu di badan gue, terutama pada saat gue lagi bener-bener menderita sensasi GERD yang bertubi-tubi gitu. Nah, seperti apa sih pola makan yang gue jalanin pada saat gue masih menderita GERD? Sebenarnya gue udah pernah bahas juga di video gue yang sebelumnya, yaitu di video gue tentang 3P, tapi mungkin di sini gue akan ngebahas secara detail lagi gitu, mulai dari bangun pagi sampai gue tidur lagi. Waktu gue masih ngerasain sensasi GERD yang begitu bertubi-tubi, memang pola makan yang gue jalanin adalah pola makan yang bener-bener kebanyakan adalah berbasis dari tumbuh-tumbuhan atau protein nabati. Jadi kalau misalnya kita presentasikan, bisa dibilang gue memakan makanan yang berbasis tumbuh-tumbuhan itu sekitar 70%, dan selebihnya 30%-nya adalah ya sesekali gue combine juga dengan protein hewani. Nah, dimulai dari bangun pagi sendiri, gue akan yang pertama gue lakukan adalah gue banyak minum air putih, khususnya air putih hangat. Karena apa? Karena air putih itu sifatnya netral ataupun basa, yang fungsinya, ya kalian pasti sudah tahu lah, fungsinya air putih itu adalah untuk mengeluarkan toksin-toksin ataupun racun-racun yang ada di tubuh kita. Nah, setelah itu gue akan stretching ataupun olahraga yang ya semampunya gue aja gitu, misalnya jalan pagi sambil berjemur, kemudian olahraga apapun yang bisa kalian sesuaikan dengan kemampuan tubuh kalian. Setelah gue olahraga ringan ataupun jalan pagi, gue biasanya suka bikin air perasan jeruk lemon ataupun jeruk nipis. Dan ini juga sudah pernah gue bahas di video sebelumnya, tapi ternyata banyak banget teman-teman yang masih nanyain gimana sih cara mengolah atau membuat air perasan jeruk nipis ataupun jeruk lemon yang baik. Nah, saran gue adalah ketika kalian masih punya sensasi GERD yang begitu bertubi-tubi, ada baiknya kalian harus cobain dulu sedikit demi sedikit. Misalnya dari satu buah jeruk itu kalian bisa bagi 4, kemudian ya seperempatnya itu bisa kalian peres, kalian campur dengan air hangat. Dan cara meminumnya pun jangan langsung diglek-glek gitu, tapi minumlah secara
perlahan secara bertahap gitu sambil uh, mengaktifkan enzim-enzim yang ada di sepanjang saluran cerna kita. Seperti itu yang gue tahu. Nah, setelah gue minum air jeruk lemon, biasanya gue kasih jeda sekitar 30 menit sampai 1 jam untuk bisa gue lanjutin dengan buah-buahan misalnya. Nah, buah-buahannya sekali lagi, pilihlah buah-buah yang memang banyak mengandung air ketika di pagi hari. Karena sebenarnya sesuai dengan sistem tubuh kita, bahwa sebenarnya di pagi hari itu adalah waktu yang tepat untuk mendetoks tubuh. Jadi kalau kalian yang masih merasakan sensasi GERD yang begitu banyak, sebaiknya ya sarapannya harus buah, atau bisa juga dikombin dengan sayur-sayuran misalnya. Tapi memang waktu gue ngerasain sakit GERD itu di pagi hari memang gue lebih sering mengkonsumsi buah ketimbang sayur gitu. Kemudian gue makan buah dengan 1 porsi, atau misalnya kayak pada saat itu gue konsumsi pepaya itu gue bagi 2 dan separuhnya itu pasti akan gue makan pada saat pagi hari tersebut gitu. Karena buah ini sifatnya adalah makanan yang mudah cerna, kira-kira sekitar 30 menit biasanya buah ini sudah selesai dicerna oleh tubuh, otomatis kita pasti akan ngerasain lapar lagi kan. Nah, biasanya gue akan lanjutkan dengan makan buah yang sama atau gue kombinasi dengan buah yang berbeda. Nah, kalau tadi sebelumnya gue makan buah yang dipotong-potong, contohnya setelah 30 menit kemudian atau 1 jam kemudian gue lanjutkan dengan smoothies misalnya. Nah, smoothies itu apa sih? Buah yang kita olah menjadi minuman gitu. Maksudnya kita bisa blender ataupun kalian bisa gunain slow juicer gitu. Tapi buah tersebut bisa gue combine dengan sayur-sayuran misalnya. Jadi supaya lidah kita tetap bisa ngerasain rasa yang enak karena ada sayur-sayurannya. Waktu itu gue mensiasatinya adalah dengan mengkombinasikan atau mengcombine 2 buah dengan 1 sayur. Setelah gue mengkonsumsi atau meminum smoothies, otomatis gue kira-kira 1 jam lagi kemudian gue akan berasa lapar lagi. Nah, ketika gue berasa lapar lagi, gue bisa mengkonsumsi kembali buah yang sama ataupun smoothies yang sama gitu. Di sini sih sebenarnya disesuaikan aja sih dengan kreativitas lo masing-masing gitu, karena memang pada saat di pagi hari lo boleh-boleh aja mengkonsumsi buah yang sama sampai saatnya siang hari, sampai saatnya kita sebaiknya mengkonsumsi makanan berat gitu. Atau lo juga bisa selingin misalnya dengan cemilan apapun, misalnya kayak singkong atau ubi atau jagung, apapun lah. Pokoknya yang gue lakukan adalah gue bener-bener mengatur pola makan gue itu dengan makanan yang benar-benar berbasis tumbuh-tumbuhan ataupun protein nabati gitu. Nah, ketika di siang hari sekitar jam 12, di situ mungkin gue baru akan makan berat. Makanan berat gue adalah gue mengganti nasi putih gue dengan nasi merah, kemudian gue juga memasak sayuran. Nah, cara memasak sayuran yang baik, sebaiknya kita tidak memasak sayuran itu lebih dari 2 menit gitu. Karena yang ditakutkan adalah ketika dalam proses memasak tersebut banyak sekali enzim hidup yang akan hilang pada saat proses memasak gitu. Jadi sebisa mungkin sampai sekarang pun ketika gue mengolah ataupun memasak sayuran itu gue nggak akan lebih dari 2 menit gitu. Tapi yang membedakan adalah pada saat itu, selain gue juga di dalam porsi makan siang gue, selain gue mengkonsumsi sayuran yang dimasak,
gue juga suka menambahkan sayuran yang mentah. Misalnya gue udah masak sayur bayam nih, kemudian gue tambahin dengan lalapan kolke atau mungkin selada atau mungkin sayuran apapun, itu bisa lo tambahin gitu. Karena semakin banyak sayuran yang lo makan, maka akan semakin cepat terjadi proses perbaikan pada tubuh lo gitu, terutama di sepanjang saluran cerna lo sendiri gitu. Jadi memang silahkan dicoba. Kalian bisa tambahkan selain sayuran yang mateng ataupun sayuran yang diolah dengan dimasak, kalian juga bisa tambahin dengan sayuran yang mentah. Biasanya setelah gue memakan makanan yang berat pada saat jam 12 siang hari tersebut, biasanya gue sebisa mungkin gue melanjutkan dengan tidur siang walaupun sebentar gitu, karena tidur siang itu sangat baik buat kesehatan. Itu menurut Dr. Hiromi Shinya. Dari beberapa sumber ataupun referensi yang gue baca juga mengatakan seperti itu gitu. Nggak perlu lama-lama, cukup 15 menit aja setelah makan mungkin kalian bisa coba dengan tidur siang gitu. Apalagi buat teman-teman yang masih menderita GERD itu, biasanya kita pasti akan ngalamin apa yang namanya insomnia gitu, susah banget untuk tidur di malam hari gitu. Jadi kita bisa mengakalinya dengan mencoba untuk tidur siang di siang hari setelah makan. Setelah tidur siang, otomatis biasanya badan akan berasa lapar kembali gitu di sore hari. Nah, yang gue lakukan pada saat itu adalah biasanya gue menjelang sore hari itu gue suka nyemil gitu. Tapi cemilan yang gue pilih pada saat itu adalah cemilan yang benar-benar alami gitu. Misalnya kayak ubi kukus atau singkong kukus ataupun pisang kukus. Pokoknya apapun lah yang benar-benar berbasis tumbuhan gitu, bukan cemilan yang berasal dari olahan pabrik ataupun cemilan-cemilan yang banyak mengandung mecin gitu, jangan. Tapi usahakan ketika kalian memilih cemilan, ya pilihlah cemilan yang benar-benar bahannya adalah bahan yang alami. Nah, setelah gue di sore hari itu gue nyemil, kemudian nanti ke malam hari pola makan gue lebih kurang sama dengan pola makan gue di siang hari gitu. Tapi setelah makan biasanya sebelum tidur gue usahakan untuk gue meminum rempah-rempahan. Misalnya kunyit bubuk bisa dicampur dengan madu, ataupun misalnya pada saat tenggorokan lo berasa nggak enak ataupun berasa kayak ada yang ganjel, lo bisa minum irisan jahe dicampur dengan madu gitu. Pokoknya rempah-rempahan apapun itu bisa lo konsumsi gitu. Tapi ingat, segala sesuatu yang dikonsumsi secara berlebihan memang tidak baik gitu. Jadi konsumsilah secara wajar. Nah, kenapa sih gue senang meminum rempah-rempahan sebelum tidur gitu? Dari pengalaman yang gue rasain, ketika sebelum tidur itu gue meminum rempah-rempahan yang dicampurkan dengan madu, rasanya tidur gue menjadi lebih berkualitas, lebih memudahkan gue untuk tidur cepet gitu. Walaupun memang ada saat-saat dimana gue yang rasanya tuh susah banget gitu. Gue pernah ngalamin susah banget untuk tidur, bahkan sampai jam 9 paginya gue baru bisa tidur. Gue pernah ngalamin itu gitu. Tapi dengan gue meminum rempah-rempahan tersebut, ya perlahan-lahan keadaannya semakin baik gitu, semakin memudahkan gue untuk tidur gitu. Dan selain itu juga rempah-rempahan yang
kita minum itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya, khususnya untuk kesehatan pencernaan kita. Contohnya satu seperti yang gue sebutin tadi, kunyit. Kunyit itu sendiri sebagai anti peradangan. Jadi kalau misalnya kalian saat ini masih ngerasain sensasi yang suka berasa perih di ulu hati, ataupun masih suka berasa sakit di lambungnya, coba deh minum kunyit, bisa ditambahin dengan madu dan dicampur dengan air hangat, minumnya dengan diseruput-seruput gitu. Mudah-mudahan sih keluhan-keluhan ataupun sensasi-sensasi kalian bisa jauh lebih berkurang dengan konsumsi rempah-rempahan tersebut gitu. Nah, balik lagi ke pola makan alkalin ataupun pola makan plant based yang memang benar-benar berasal dari tumbuhan. Gue menerapkan pola tersebut itu bukan hanya sehari 2 hari ya. Kalian harus tahu bahwa yang namanya kita pengen sembuh itu kita sangat membutuhkan konsistensi gitu. Jadi harus benar-benar menjalani sesuatu itu dengan konsisten. Bukan hari ini kalian menjaga pola makannya, kemudian besok bablas lagi, enggak seperti itu ya. Jadi usahakan untuk bisa menjaga pola makan kalian paling sedikit 6 bulan. Tapi kalau misalnya nggak bisa 6 bulan, mungkin bisa dicoba 3 bulan. Bener-bener dengan pola makan yang sangat ketat gitu. Diet yang sangat ketat gitu. Karena ketika kalian cuma diet dari pantangan-pantangan GERD itu sendiri hanya sekitar 1 minggu atau 3 hari atau sesuka kalian, maka sensasi-sensasi yang kalian rasakan juga akan sesuka hati datang ke badan kalian gitu. Jadi memang yang pertama kuncinya kita harus konsisten untuk ngejalanin pola makan yang memang cocok untuk diri kita sendiri. Kemudian kita juga harus yakin bahwa apapun yang kita usahakan, apapun yang kita lakukan, pasti akan ada hasilnya, walaupun mungkin tidak secepat harapan kita gitu. Jadi teman-teman mungkin mulai sekarang bisa dicoba untuk merubah pola makannya ke arah yang lebih baik lagi. Pilih deh makanan-makanan yang memang benar-benar alami, yang memang benar-benar berasal dari tumbuhan. Boleh sih sekali kalau misalnya kalian mau makan daging contohnya, atau mungkin makan ikan, ataupun mungkin makan ayam, itu boleh banget sih. Tapi yang gue lakukan dulu adalah gue mengkonsumsi protein hewani tersebut itu hanya sekitar ya sebulan mungkin 1 atau 2 kali gitu, nggak setiap hari. Karena yang gue rasakan adalah tubuh gue jauh lebih berasa nyaman ketika gue memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, protein nabati, ketimbang ketika gue makan makanan yang berasal dari protein hewani gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang misalnya berasa takut badannya kurus, berat badannya akan semakin anjlok, nggak usah khawatir. Sebenarnya bukan makanan yang membuat kalian semakin kurus gitu, tapi memang lambung kalian sendiri memang belum ada perbaikan yang signifikan gitu. Jadi ketika apapun yang kalian makan, apapun yang kalian konsumsi tidak akan menjadi manfaat buat diri kalian gitu. Tapi percaya deh, ketika kalian benar-benar menjaga pola makan kalian, otomatis pasti akan banyak perbaikan sel-sel di sepanjang saluran cerna kalian gitu. Jadi ketika lambung kalian sudah semakin membaik, percaya deh, berat badan kalian sendiri akan kembali ke berat badan yang tubuh kalian anggap sebagai berat badan yang normal gitu. Jadi gak usah takut untuk mengkonsumsi sesuatu yang berlebihan. Misalnya kayak cabai boleh sih dikonsumsi sekali gitu, asalkan kalian mengkonsumsinya dengan penuh kesadaran gitu. Tapi mulai sekarang, mulai hari ini, coba deh
hal pertama yang harus kalian lakukan adalah ubah pola makan minimal 6 bulan kalau bisa, karena dulu gue ngelakuinnya sekitar 1,5 tahun gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau coba mungkin bisa dicoba dulu sekitar 3 bulan lah minimal, dan gue jamin, gue yakin pasti akan ada perbaikan di lambung kalian gitu. Mungkin itu aja yang gue sampaikan sekarang. Nanti di video selanjutnya gue pengen ngebahas tentang permasalahan yang sudah sering banget ditanyakan sama teman-teman, yaitu tentang permasalahan kecemasan gitu. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, please monggo silahkan di subscribe, kemudian silahkan pencet tombol loncengnya, kemudian silahkan di like, kemudian di share jika bermanfaat gitu. Dan untuk teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak. Semoga video-video gue ini bisa bermanfaat buat kesembuhan kita semua gitu. Oke, sampai di sini aja. Terima kasih untuk yang udah nonton. Salam sehat dan bye.